Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam badal saking Ustaz Yusuf amargi ibriyanipun wonten udur, putranipun menika sakit lebihan dan geratan PKU Solo. Tapi kiranya nopo wau opnam nopo namung kontrol, tapi intinipun nanti gerah mungkin ditolongaken sarang-sarang, mugi-mugi diparingi sehat ngeten. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita saged lajengaken sareng-sareng menika terkait kali kitab salat tentang ukuran bacaan panjang maupun bacaan pendek dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita pikat sareng-sareng halaman 41 ini. Nomor 7, sholat yang pendek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang ke-30 yaitu dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ini biasanya diwaos sareng-sareng apa diwaos penggal-penggal apa? Sarang-sarang ya. Oke. Saat ini pun kita bahas hadis yang nomor 13. Saya ini pun mau kita sarang-sarang wasiin hadis 30 ini halaman 42 pagi kanan. Sahabat pagi, kita witi sarang-sarang. An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukhaffifur rak'ataini allataini qabla salatis subhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitabi rawahul Bukhari wal lafdhu lahu wa Abu Dawud. Di hadis menika hadis ingkang sahih amargi diriwayataken salah satunggalipun inggih menika riwayat Bukhari, termasuk ashahul kutubil musannafah. Kitab sing paling sahih inggih menika sabibaripun Al-Qur'an. Sedanten ulama menika sepakat ingkang paling sahih inggih menika Sahihul Bukhari alias Sahihul Muslim.
Lah mangke kasebat wonten ing Sahihul Bukhari teng mriku wonten tandane kha juz 2 halaman 72 Kitabut Tahajjud bab ma yuqra'u fi rak'atayil fajri. Hadis menika hadis yang sahih. Kita bahas tunggal ya. Pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha, saking sahabiyah Aisyah yang menika istrinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang diwastani gadhahi kunyah Ummu Abdillah. Mboten mergo gadah putra sing jenenge Abdullah, tapi gadhahi keponakan namanya Abdullah. Jadi kadang-kadang sebuah kunyah atau julukan itu bukan karena dia punya anak lantas dinamakan Ummu Fulan nama putranya, atau bapaknya Abu Fulan nama putra pertamanya. Tidak harus seperti itu. Sebagaimana Aisyah ini ditakdirkan oleh Allah tidak punya keturunan, tapi memiliki kunyah Ummu Abdillah karena keponakannya. Terus ada juga sahabat-sahabat sanes menika nggih gadah kunyah tapi bukan dari jalur anak, tapi karena ada kejadian tertentu. Contoh ya, misalipun sahabat Anas bin Malik niku gadai julukan, gadai kunyah Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik. Napa kok diwastani Hamzah? Mboten mergo gadah kagungan putra namine Hamzah, tapi mergo salah setunggalipun peristiwa Anas bin Malik menika dados khadimun Nabi, pembantunipun Nabi di napa kapurih kan madosi buah. Padus buah, ternyata Anas bin Malik mboten saged bedane niki buah sing manis napa niki buah sing kecut. Akhiripun padus buah menika disodorke tenggen Nabi, diaturke tenggen Nabi. Nabi ngendikaken, "Ya Abu Hamzah, oleh ngopek buah iki buah sing kecut." Hamzah niku artine hamizun, kecut ngoten. Jadi dipanggil Abu Hamzah karena peristiwa memetik buah yang tidak manis itu tadi disebut dengan Abu Hamzah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha gadai kunyah Ummu Abdillah karena keponakannya. Terus berikutnya Aisyah ini termasuk salah satu sahabiyah yang merupakan istri Rasulullah SAW yang menyampaikan sirrun Nabi. Jadi semua yang ada pada rahasia-rahasia Rasulullah, terutama ini kan kaitannya kali sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh. Ini kan boten enten sing mangertosi kejawi nggih istrine Nabi. Amargi salatipun Nabi 2 rakaat menika dilaksanakan teng griya. Dan iki nek khusus imam menika nggih salat 2 rakaatipun teng griya. Tapi nek makmum nggih salat 2 rakaat qobliyah subuh menika teng masjid. Nggih nek salat qobliyah teng beliau mungkin di masjid pun komat ngoten pun bar. Jadi hadis ini berlaku untuk imam. Terus ingkang mangko kalih kalimat kana Nabi sallallahu alaihi dalam tanda kurung wa alihi wasallam. Niku kangge napa? Kangge nedahaken bilih penyusun kitab niki di menika Ustaz Mudzakir niku nyampaikan beliau niku membacakan sholawat kepada beliau dan semua keluarga beliau. Artinya supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang miring kepada Ustaz Mudzakir. Karena beliau kan mendapatkan tuduhan-tuduhan miring, dikatakan nopo Syiah, nopo yaitu dibantah dengan adanya kalimat-kalimat itu. Dan makanya ya kita tinggali semua hadis yang disadur dalam kitab ini pasti ada sebutan wa alihi dan keluarganya. Karena kalau orang-orang Syiah itu menganggap bahwasannya yang berhak, yang layak untuk mendapatkan nubuwah itu bukan Nabi. Sebenarnya yang layak adalah Imam Ali bin Abi Thalib menurut pandangan mereka. Makanya di sini Ustaz Mudzakir berusaha untuk menyadurkan setiap menyebut salawat atau sallallahu alaihi wasallam pasti ada sisipan wa alihi wasallam. Terus kalimat yang ketiga yukhaffifur rak'atainil lataini qabla sholati subhi, meringankan 2 rakaat yang sebelum subuh, maksudnya adalah sholat sunnah fajar.
hatta sehingga inilah akulah, sesungguhnya aku Aisyah itu mengatakan hal qara'a bi ummil kitab, apakah Nabi tadi sudah baca dengan surat Al-Fatihah. Jadi ini pertanyaan ini bukan menunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah pembenaran Nabi tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu membaca bacaan-bacaan di dalam sholat sunnah fajarnya itu tidak panjang seperti sholat nafilah biasanya. Jadi Nabi itu terbiasa kalau sholat nafilah mesti panjang. Kalau sholat fardhu itu memperhatikan kepada makmum. Kalau makmumnya sekiranya orang-orang yang sudah tua atau orang yang sedang menggendong anaknya ataupun kondisi-kondisi tertentu membuat Rasulullah SAW itu kadang-kadang dia mempercepat sholatnya, kadang-kadang dia memperlambat ketika melihat jamaahnya baru sedikit. Seperti itu memperlambat bacaannya. Jadi mura'atul jamaah namanya istilah. Seorang imam itu harus menghadapi suasana atau menghadapi kondisi makmum itu harus tahu. Maka itulah yang disebut dengan mura'atul jamaah, memperhatikan bagaimana kondisi jamaahnya. Tidak serta-merta ketika dia bacaannya bagus, hafalannya banyak, lantas acuh tak acuh kepada makmumnya. Pokoknya sholat yang masjid kudu dawa ngeten, jangan. Sebagai seorang imam, kalau sholat jamaah itu harus mura'atul makmum atau mura'atul jamaah. Tapi kalau untuk sholat nafilah boleh, mau baca panjang seberapapun boleh saja. Makanya mungkin ya, lewat hadisnya tentang Mu'adz bin Jabal ketika membaca bacaan yang panjang. Waktu itu ada seorang sahabat yang sampai memutus sholat jamaahnya. Lantas sahabat Mu'adz mengatakan huwa munafik, orang ini munafik. Tapi ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, informasi itu, Nabi memanggil Mu'adz sambil mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau jadi tukang fitnah? Tukang fitnah yang dimaksud apa? Ya tidak memperhatikan jamaah sehingga membuat jamaah itu tadi kabur dari masjid sehingga tidak mau melaksanakan sholat jamaah karena imamnya terlalu mementingkan pribadinya, tidak memperhatikan urusan jamaah. Nah, tapi kalau urusan sholat nafilah terserah, mau bacaan yang panjang atau mau bacaan yang pendek itu boleh-boleh saja. Nah, terutama dalam masalah ini yang menjadi keheranan bagi Aisyah, biasanya sholat nafilah panjang, kok ini kok tidak panjang gitu. Makanya sampai-sampai ada ungkapan hal qara'a bi ummil kitab, apakah Nabi tadi baca dengan surat Al-Fatihah gitu. Ini bukan berarti sebuah ungkapan itu sebagai pembenaran bolehnya sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, bukan. Akan tetapi bahwasanya Nabi SAW biasanya kalau sholat nafilah itu bacaannya panjang, kok ini tidak panjang gitu. Misalnya kados pengawasan tadi kalau ya, biasanya rutin dugi, kok ternyata bukan dugi kan. Mesti kan heran ya, biasanya manggil teng mriko kok mboten manggil mriko misalnya ngoten. Tapi biasanya mboten tahu dugi, kok delalah dugi. Lah yo nggih, dadi keheranan. Biasanya ora tau mangkat kok dengaran man enek butuh apa, kadang-kadang kan ngoten itu. Nah, ini juga sama. Biasanya Rasulullah SAW sholat nafilah itu panjang, kok ini kebetulan tidak panjang. Jadi ungkapan ini bukan menunjukkan Nabi tidak membaca Fatihah, tapi Nabi tetap membaca suratul Fatihah. Hanya saja tidak membaca surat-surat yang panjang selain surat Al-Fatihah. Kalau di sini di dalam keterangan ini, di sini disebutkan ini tentu saja tidak berarti benar-benar Nabi SAW tidak membaca surat Al-Fatihah, karena ini merupakan salah satu rukun sholat yang tidak mungkin beliau lewatkan. Lebih jelasnya dalam sholat ini tidak dibaca selain surat Al-Fatihah saja. Kalau dalam keterangan ini, tapi saya baca dalam syaratnya itu Nabi SAW itu dalam 2 rakaat
fajar itu membaca suratul Fatihah dan surat pendek. Surat pendeknya apa? Ya menika qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Jadi kalau di dalam keterangannya Ustaz Mudzakkir ini tidak dibaca kecuali hanya surat Al-Fatihah saja, karena yang menjadi rukun adalah surat Al-Fatihah. Surat-surat setelahnya itu tidak menjadi rukun sholat. Jadi boleh dibaca, boleh tidak. Hanya saja kalau dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan di sana Nabi membaca 2 rakaat fajar itu tadi. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Qur'an. Ini hampir sama dengan bacaan pada rakaat witir. Nabi ketika witir 3 rakaat itu 3 rakaat yang terakhir ini witir itu. Rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga qul huwallahu ahad. Tapi kalau untuk sunnah fajar ini yang dibaca adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah orang yang mau melakukan sholat sunnah fajar ini, Nabi mengatakan rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau orang melazimi dan melakukan sholat sunnah fajar ini, terus di pagi harinya dia beraktivitas untuk duniawinya, mencari ma'isyah, dia akan tenang dalam mencari ma'isyahnya, tidak terlalu gegabah, tidak terlalu rakus dengan urusan dunia. Karena apa? Ya karena dunia saja sudah digenggam dengan melakukan sholat sunnah fajar ini tadi, sehingga melakukan aktivitas dunia ini sadar menglakoni. Kalau dalam surat Al-Mulk menikah dikatakan apa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, berjalan. Tapi nek urusan masalah akhirat atau sebagai sholat Jumat itu fas'au ila dzikrillah wa dzarul baiti. Fas'au itu sa'i itu dalam ritual haji itu lari-lari kecil, ada usaha untuk menyempatkan melaksanakan akhirat. Dan kadang-kadang orang sebaliknya, nek urusan masalah gawean kadang-kadang wah urung komat sik iso tandang gawe ngeten. Nah ngoten iki. Kuwi nek pun komat ngoten niku ndang grudu-grudu ke masjid ngoten niku. Mungkin di bar salat boten ndonga, nyambut gawe nek wis mboten sempat. Itu karena apa? Mungkin karena dia belum paham terkait dengan apa itu dunia. Kalau dia paham, dia melakukan sholat sunnah fajar ini, dia sudah menguasai dunia, sehingga kegiatan duniawinya di pagi hari akan dijalankan ya sadar melakukan ini sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya, tidak gerusa-gerusu, tidak kemerungsung menghadapi urusan dunia. Karena dunia itu dikejar, ya tidak dapat. Kalaupun dapat tidaklah banyak, gitu. Kalaupun banyak, ya belum tentu membawa keselamatan kita kepada akhirat kalau tidak betul-betul dilakukan dengan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, orang mengejar akhirat, dunia sudah tentu dapat. Kalaupun akhirat itu sudah tentu pasti dan pahalanya banyak. Lah, berpola pikir seperti itu kadang-kadang tidak setiap orang mampu. Tidak setiap orang mampu, sehingga kita ya perlu belajar seperti ini sekaligus mempraktekannya. Terus keutamaan berikutnya, ketika orang sudah rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, itu ketika dia sudah melakukan 2 rakaat fajar, ya tentu dia akan sholat subuh secara berjamaah. Karena tidak mungkin orang 2 rakaat fajar tapi terus habis itu tidak sholat subuh berjamaah, kan betul mungkin. Nah, sehingga ketika dia sholat subuhnya secara berjamaah, itu akan menghindarkan orang itu dari sifat kemunafikan. Jadi Nabi mengatakan as-sholus sholati alal munafikin, itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Nabi yang mengatakan seperti itu. Gitu.
Nah, kenapa sholat subuh termasuk bagian sholat yang paling berat oleh orang-orang munafikin? Karena ya mereka itu kalau melakukan ibadah sholat subuh itu secara malas-malasan, secara umum untuk semua sholatnya, tapi wabil khusus untuk sholat subuhnya seperti itu. Maka ketika kita memulai dengan 2 rakaat fajar, tentu sholat subuhnya akan berjamaah, dan itu akan menghindarkan seseorang dari sifat kemunafikan. Seperti itu. Oke. Baik, berikutnya hadis yang ke-31 kita baca terlebih dahulu. An Abi Hurairah qala. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama ahadukum minal laili falyusalli rak'ataini khafifataini akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Ya, cukup. Hadis ini dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, yaitu dalam kitab Tatawwu bab iftitahu sholatil lail bi rak'ataini. Artinya babnya itu adalah memulai sholat malam dengan 2 rakaat. Jadi ya, untuk sholat malam itu sunnahnya memang 11 rakaat. Tapi 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah rakaat yang panjang-panjang. Maka sesuatu yang panjang yang dilakukan secara panjang itu perlu istilahnya sebagai warming up atau pemanasan. Nah, pemanasannya itu disebut dengan 2 rakaat khafifataini ini. Jadi sebelum melakukan 11 rakaat itu, 11 rakaat sholatul lail, maka beliau memulainya dengan pemanasan 2 rakaat yang ringan. Sehingga totalnya berapa? Totalnya adalah 13 rakaat. Maka nanti ada di sebagian riwayat itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rakaat. Nabi melakukan sholat witir 13 rakaat. Loh, katanya 11 rakaat, kok ini 13? Maka yang disebut 13 itu adalah 2 rakaatnya disebut sholat tamhidan, sholat sebagai muqaddimah atau sebagai warming up sebelum menjalankan 11 rakaat yang panjang-panjang itu tadi. Jadi sholat khafifatain namanya, 2 rakaat yang ringan sebelum menjalankan sholat tahajud yang panjang-panjang 11 rakaat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dikenal dengan nama Abdurrahman bin Sakhar. Tapi para ulama berselisih namanya apakah Abdurrahman bin Sakhar atau siapa. Ada perselisihan sampai 30 pendapat. Tapi yang tertera dalam kitab Al-Arba'in Nawawi itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nah, asalnya nih Abu Hurairah ini dari Yaman, dari suku Dausi. Nama aslinya adalah Abdus Syamsi karena dulu penyembah matahari. Abu Hurairah ini orang Majusi penyembah matahari. Terus akhirnya dari Yaman, dari Yaman ketika beragama Majusi tidak nyaman dengan agamanya. Akhirnya berpindah kepada agama Nasrani awalnya. Lantas ketika mendengar di Jazirah Arab, tepatnya di kota Madinah, ada seorang nabi yang diutus, nabi terakhir yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW.
Waktu itu akhirnya beliau berhijrah dari Dausi, dari Yaman menuju Madinah. Akhirnya memeluk agama Islam. Gitu. Itu masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah Nabi wafat tahun kurang lebih tahun 11 Hijriah, 10 atau awal 11 Hijriah. Kurang lebih berjumpa dengan Nabi 3 tahun. Tapi dalam tempo 3 tahun ini Abu Hurairah itu mampu menghafalkan, kalau di dalam kitab Taisir Mustalah Hadis itu yang beliau sudah sampaikan kepada murid-muridnya sekitar 5.000 sekian hadis. 5.000 sekian hadis itu pun yang tersampaikan. Yang tidak tersampaikan itu ada kurang lebih juga 5.000 hadis. Jadi Abu Hurairah punya hadis-hadis yang sengaja dia tidak sampaikan, tidak beliau sampaikan. Karena apa? Abu Hurairah mengatakan, itu wi'a ini, saya itu diberi 2 wadah. Wi'aan qad basastuhu. Yang satu wadah sudah saya sampaikan, sudah saya sebarkan. Wa wi'aan in basastuhu quti'a hadzal khulqu. Yang satu wadah ini tidak saya sampaikan. Kalau saya sampaikan nanti leher saya ini akan dipenggal. Karena apa? Isi hadis-hadisnya adalah terkait dengan nama-nama pemimpin-pemimpin dolim dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Jadi ada nama-nama yang dihafalkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, untuk menjaga istilahnya kestabilan umat Islam supaya tidak terjadi fitnah. Karena kalau Abu Hurairah menyebutkan sebuah nama dan itu bersumber dari Nabi, oh dia adalah pemimpin dolim, gitu ya. Maka orang akan ribut di situ itu. Maka untuk menjaga itu tadi, menjaga kestabilan umat Islam, apalagi pada masa-masa fitnah, itu ya, sesama umat Islam saja bertikai. Untuk menjaga itu akhirnya Abu Hurairah menjaga hadis tersebut tidak beliau sampaikan sampai meninggal dunia. Artinya apa? Kadang-kadang seseorang itu pada saat itu tidak menyampaikan ilmu itu bukan berarti karena menyembunyikan ilmu, karena pada saat itu dia belum layak untuk mendapatkan ilmu, atau mungkin orang yang tersampaikan ini belum mendapatkan atau belum layak atau belum siap untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itu boleh-boleh saja. Jadi sebagai seorang alim, ketika melihat audien terus mau menyampaikan sesuatu, kok sekiranya ini belum waktunya mereka dapatkan, ya jangan disampaikan. Misalkan ya, mungkin ada yang ngajar anak-anak TK, anak TK diulang masalah babul haid, tentu ya belum nyaut, belum nyampe. Maka ketika kita tidak menyampaikan satu pembahasan tertentu, itu bukan termasuk bagian dari kitmanul ilmi atau menyembunyikan ilmu. Lah sebagaimana Abu Hurairah itu menjaga tidak menyampaikan yang satu wadah ini karena isinya adalah nama-nama pemimpin-pemimpin dolim sampai di akhir zaman. Nah yang satu wadah ini kurang lebih 5.000 sekian hadis itu sudah disampaikan. Misalkan ya, digabungi 10.000 hadis dalam jangka 3 tahun hafal. Berarti setiap tahun hafal itu gitu. Misalnya 9.000 kan ya, berarti setiap tahunnya hafal 3.000 hadis. Nah 3.000 hadis setiap tahun itu kan 365 hari. Berarti kurang lebih dalam 1 hari itu harus hafal 10 hadis. Gitu ya. Untuk mencapai 3.000 kan, kalau misalkan hanya hafal 1 hadis tidak mungkin, harus hafal kurang lebih itu tadi. Padahal Abu Hurairah bukan dari Madinah, tapi dari Yaman, artinya orang Ajam. Artinya apa? Kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita itu meskipun dari orang Ajam, orang Indonesia, berpotensi untuk menghafal hadis, menghafal ayat-ayat Al-Quran, itu potensinya sama dengan para sahabat zaman dahulu. Hanya saja ya, kalau kita mungkin ya, penuh dengan ujian-ujian, fitnah-fitnah di akhir zaman, tentunya ya kita perlu usaha untuk menjaga diri dari hal itu. Dan itu menunjukkan bahwasanya para sahabat itu heterogen, bukan hanya dari kota Madinah saja, bukan hanya dari Jazirah Arab saja, tapi dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari Yaman sebagaimana Abu Hurairah. Makanya kadang-kadang Abu Hurairah itu mendapatkan julukan ghafarallahu lahu wa li ummihi.
Semoga Allah mengampuni beliau dan ibunya. Kenapa? Ya karena ibunya itu masuk Islam lantaran dari doa Rasulullah SAW. Di waktu itu Abu Hurairah pengen ibunya masuk Islam. Akhirnya Nabi mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah pulang ke Yaman, ke suku Dausi, mendapati ibunya sudah masuk Islam. Makanya disematkan Abu Hurairah kadang-kadang radhiyallahu anhu, kadang-kadang ghafarallahu lahu wa li ummihi, karena ibunya masuk Islam lantaran dari doa Rasulullah SAW. Makanya boleh, misalkan orang tua panjenengan ya, ada yang belum mau sholat, belum masuk Islam, minta tolong kepada orang yang mungkin dianggap oh ini salah satu kiai atau ulama, tolong doakan orang tua saya Ustaz, tolong doakan anak saya. Misalkan dari keluarganya ada yang belum sholat, jadi Islam tapi KTP misalnya, dan sholat boleh meminta doa kepada orang yang dianggap alim, dianggap dengan doa seorang alim tadi, meminta wasilah kepada orang yang alim tadi supaya Allah berikan hidayah kepada keluarga kita. Itu boleh-boleh saja. Kalau minta wasilah kepada orang yang masih hidup boleh. Kalau minta wasilah kepada orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Begitu, ini terkait dengan hadis ini disebut dengan sholat tamhidan atau sholat muqaddimah dari qiyamul lail. Barangkali dari dua hadis ini sebelum sampai jam 9. Jam 9. Barangkali dari dua hadis ini sebelum kita lanjut ada yang mau menanyakan terkait dengan pembahasan ini atau pembahasan lainnya, monggo boleh. Jadi dua sholat yang ringan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW 2 rakaat. Pertama sholat tamhidan, terus 11 rakaat itu qiyamul lail yang panjang, terus Nabi istirahat sebentar, istirahat untuk beliau kan ya butuh istirahat sebagaimana manusia biasa membutuhkan tidur. Nah itu terus bangun untuk melakukan sholat 2 rakaat fajar, itu juga dengan bacaan yang ringan juga. Jadi kalau digabungkan berarti sholat malamnya Nabi itu 2 rakaat ringan di awal dan 2 rakaat ringan di akhir. Di tengah-tengahnya itu bacaan yang panjang dalam 11 rakaatnya. Boleh Nabi, paling 11 rakaat itu mohon sholatnya Ramadan, sholatnya Ramadan itu mohon boleh masjid sing bacaan cepet, sing jaburannya agak sebagai anak-anak nggak tadi gitu, bapak badan tadi. Kadang-kadang anak-anak muda kan usianya tadi itu gambaran sholat yang ringan ini adalah sholat pada waktu Nabi SAW berdiri itu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek lainnya. Kalau di sini disebutkan tidak membaca kecuali hanya surat Al-Fatihah saja. Jadi kalau dalam surat lain, dalam hadis lain disebutkan Nabi tetap membaca bacaan pendek. Hanya saja itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Sing wajib loh, sing dadi rukun ibadah surat Al-Fatihah. Baik, tambah satu hadis lagi. Kalau bos mau bisa didengarkan hadis yang ke-32 tentang contoh doa atau bacaan Rasulullah SAW. Sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yuhaddisu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqulu. Karena kalau biasanya ada fi'il yaqulu, fi'il mudhari intinya itu menunjukkan kebiasaan. Jadi ketika ada kata kana setelahnya fi'il mudhari itu menjadi sebuah kebiasaan. Beliau biasa membaca ini. Apa itu? Saat itidal beliau biasa membaca ini.
Allahumma lakal hamdu mil as-samawati atau mil us-samawati. Makanya ini harokatnya kan double ini. Boleh mil'a, boleh mil'u. Mil as-samawat, mil as-samai atau mil us-samai wa mil'ul ardi atau mil al-ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang artinya adalah, ya Allah, bagi Engkaulah segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan seberapa yang Engkau kehendaki setelah itu. Nah, biasanya kan ya, mungkin sebagian besar itu namun maos namun begini bil amasyi min syai'in ba'du. Padahal ada bacaan-bacaan setelahnya. Dan ini mungkin misalnya pun ya, dados makmum kok bacaan imamnya sami Allahu liman hamidah, Allahumma lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kok sih napa iki enten waktu iki ditambahi menawi pas wonten wekdal ditambahi iki Allahumma tahhirni bis-salji wal baradi wal ma'il baridi. Ya Allah, sucikanlah aku dengan yang pertama adalah es, wal baradi dan salju, wal ma'il baridi dan air yang dingin, maksudnya air salju, air yang dingin. Terus Allahumma tahhirni minadz dzunubi. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa wal khataya dan kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakhi, sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Ini tambahan setelah min syai'in ba'du dengan bacaan ini. Ponate nomor dereng ngoseng iki. Dereng lah mangke saged dipraktek. Niki kados doa iftitah. Tapi mau saya mboten nalika iftitah, tapi ketika iktidal. Membacanya saat iktidal setelah membaca mil as-samawati wa mil al-ardi, dan memiliki mil us-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tasih wonten kesempatan ditambah ini. Ya Allah, sucikan aku ya Allah bisalji wal bardi wal ma'il baridi. Ini sebagaimana dalam bacaan iftitah, hanya saja perbedaannya di sini disebutkan bisalji wal bardi wal ma'il baridi. Artinya meminta kepada Allah supaya kita itu disucikan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita dengan apa? Ya dengan air yang kita pakai untuk bersuci ini. Maka di sini catatan kakinya, tahhirni dzunubi. Ya Allah, sucikan dari dosa-dosaku bitaubati wal istighfar, dengan taubat dan istighfar, allati hiya fi tathhiriz dzunubi, yang dia itu dalam masalah mensucikan dosa itu katalji wal baradi wal ma'i, sebagaimana salju dan embun dan air fi tathhiris siyabi, dalam mensucikan pakaian. Artinya meminta kepada Allah supaya dosa-dosa kita itu disucikan, dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Karena istighfar itu akan membersihkan hati sebagaimana sebagaimana air atau es itu membersihkan pakaian dari kotoran. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah salah, tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang ketika berbuat salah, hatinya kotor, dia segera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang ketika melakukan maksiat tapi segera menyadari dan segera bertobat kepada Allah, itu yang diharapkan oleh Allah. Makanya dalam hadis lain disebutkan, kalau seandainya manusia itu semuanya berbuat baik, tidak pernah berbuat dosa, Allah akan gantikan mereka dengan manusia-manusia yang berbuat dosa, lantas mereka akan meminta ampun kepada Allah. Itu
Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu dikatakan baik atau dikatakan dikatakan orang yang soleh bukan ketika dia tidak punya dosa, tidak punya salah, tapi ya ketika dia melakukan kesalahan segera meminta ampun kepada Allah. Buktinya ini kan tahhirni minadz dzunub, berarti kan manusia penuh dengan dosa dan kesalahan. Nah, ini bacaan ini bisa dibaca saat i'tidal ketika masih ada waktu, atau ketika menjadi imam. Kadang-kadang mengamalkan sunnah ini itu juga termasuk bagian dari ajaran Islam, supaya orang kadang-kadang kan umumnya masyarakat itu i'tidal cepat. Nah, kita berusaha tidak seperti umumnya masyarakat, tapi kita menjadi orang yang berusaha mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Dan dari ngapal itu tiap hal karena tidak bisa dengan bahasa selain bahasa Arab, tidak bisa. Dalam bacaan sholat tidak bisa dengan bahasa Jawa atau tentara, atau dengan bahasa Indonesia tidak boleh. Tapi kalau di luar sholat, misalkan bacaan-bacaannya belum hafal, mau doa kepada Allah, ya boleh-boleh saja dengan bahasa masing-masing. Tapi kalau untuk bacaan sholat harus berbahasa Arab, harus sesuai dengan konteks hadisnya. Oke. Itu terkait dengan hadis yang ke-32 riwayat Abdullah bin Abi Aufa. Sementara mungkin 3 hadis Nigerian ya, itu insya Allah menjadi tabung semangat bagi kita, terutama untuk sholat fajar. Terus begitu juga dengan sholat qiyamul lail, sholat khafifatain, terutama sholat muqaddimah itu, beserta ada bacaan yang ternyata merupakan sunnah tapi sudah banyak orang meninggalkannya. Ibu diwasani sunnatun mayyitah, sunnah yang mati, yang sudah tidak banyak orang melakukannya, yaitu membaca bacaan i'tidal setelah min syai'in ba'du ada kalimat di atas. Sebenarnya ada kalimat-kalimat lain nanti pada hadis-hadis berikutnya, tapi ini sudah jam 9 kurang 4 menit. Kita akhiri, kita akan sarang-sarang tentang saudara-saudara kita mengantar berah putra pun Ustaz Yusuf. Kita akan sarang-sarang mungkin gak diparingi sehat, paringi mungkin atas waras, atas biasanya pun pulih sakit ibadah, sakit mucal bagi malih. Ustaz Yusuf pun dan saudara-saudara kita yang sakit mungkin pinaringan sehat saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa lisanan dhakira wa dhurriyatan tayyibah wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'in. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi Muhammad Rizik ibnu Yusuf anta syafi la syafiya illa anta wa la shifaan illa shifauka shifaan la yukhadiru saqama. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi Rizik bin Yusuf anta syafi la syafiya illa anta wa la shifaan illa shifauka shifaan la yukhadiru saqama. Allahumma ja'al lahum tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.